Haleluya. Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 30 Mei 2023. Saudaraku, marilah kita mau selalu mengucap syukur di dalam doa kita. Mengucap syukur karena Tuhan itu baik dan selalu baik, selalu memberkati kita. Dan berilah selalu senyuman dan sapaan kepada saudara-saudara kita. Kita awali perenungan pagi hari ini saudara dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Berdirilah teguh, jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Bacaan liturgi hari ini diambil dari kitab Sirak 35 ayat 1 sampai dengan 12 dan Injil Markus 10 ayat 28 sampai dengan 31. Saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, dari setiap kita yang hidup saudara tak terlepas dari pekerjaan. Dengan pekerjaan diharapkan kita mendapatkan upah atau gaji atau penghargaan. Seorang pekerja kasar misalnya saudara menghendaki upah berupa uang atau barang. Tetapi bagi seorang yang berkecukupan dari segi materi, imbalan berupa uang atau barang tidaklah terlalu dibutuhkan saudara. Namun mereka tetap mengharapkan upah dari pekerjaan atau perbuatan baiknya. Tentu saja saudara, tidak dalam bentuk uang, namun dalam bentuk non-materi, misalnya berupa pujian, pengakuan, dan penghargaan. Injil hari ini pun saudara-saudaraku yang terkasih berbicara tentang upah mengikuti Yesus. Upah berupa apa yang akan kita dapati kalau kita mengikuti Yesus. Yesus menjawab atas pertanyaan Yesus. Kami telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau. Namun Yesus menjawab, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena Aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Oh, haleluya. Markus 10 ayat 28 sampai dengan 30. Saudaraku, kalau kita lihat ayat sebelumnya saudara, Yesus menjawab pertanyaan seorang kaya tentang bagaimana memperoleh hidup yang kekal. Kata Yesus, pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Markus 10 ayat 21. Tentu saja saudara, ada alasan kenapa menjawab demikian Yesus saudara. Karena manusia pada dasarnya selalu terikat apa yang dimiliki di dunia ini saudara. Kita semua selalu terikat akan orang tua kita, terikat akan istri kita, suami kita, saudara kita, anak-anak kita, maupun kekayaan yang kita miliki. Jika mau mengikuti Yesus untuk memperoleh hidup yang kekal saudara, kita harus meninggalkan semuanya yang kita miliki ini, yang kita cintai. Kita harus tinggalkan saudara. Kita hanya mencintai dan mengasihi Yesus. Kita mau hidup kita hanya untuk Yesus saudara. Yesus mengatakan bahwa segala pengorbanan akan nama Tuhan akan tetap ada harganya. Apa saja yang hilang karena mengikuti Yesus akan menerima upah berlipat kali ganda di dunia ini maupun di zaman akan datang, yakni berupa hidup yang kekal. Ingat saudara di ayat 30. Tentu saja yang dimaksud Yesus bahwa yang hilang bersifat materi tidak selalu mendapat ganti berupa materi saudara. Tetapi yang dimaksudkan adalah Tuhan memperhatikan setiap pekerjaan orang.
Ia tidak mengecewakan mereka yang rela mengorbankan segala sesuatu demi kemuliaan namanya, saudara. Mereka yang harus miskin, menderita, dan teraniaya karena Kristus, meskipun tidak mendapatkan sesuatu berupa materi, namun sesungguhnya, saudara, mereka adalah orang-orang yang kaya di dalam iman dan kemurahan Tuhan. Ketika kita mengingat pengorbanan dalam pelayanan begitu besar, saudara, baik berupa waktu, tenaga, pikiran, maupun harta, dan kita membandingkannya dengan orang lain yang kelihatannya sedikit berkorban, namun mendapat nama dan penghargaan, bahkan mungkin dari apa yang kita lakukan, tentu bisa terasa menyakitkan, saudara. Namun jawaban Yesus kepada murid memberikan kepastian bahwa Tuhan yang punya kuasa melihat apa yang kita lakukan. Dan ia menghargai sekecil apapun pengorbanan yang kita lakukan kepadanya, saudara. Jadi saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, perenungan hari ini mau mengingatkan kepada kita semua bahwa untuk mengikuti Yesus Kristus Tuhan kita, Sang Junjungan kita harus secara total menyerahkan hidup kita kepadanya. Kita mau percayakan sepenuhnya hidup kita kepadanya. Apapun yang kita lakukan demi kemuliaan Dia dan memperbesar kerajaan sorga. Maka saudaraku yang terkasih, Yesus yang akan melihatnya dan Dia akan mendapatkan, dan kita akan mendapatkan gantinya yang sepadan menurut Dia, saudara, bukan menurut dunia. Mari saudara-saudaraku yang terkasih, kita mau mengikuti Yesus sepenuhnya dengan mau menyerahkan seluruh kehidupan kita percayakan kepadanya. Karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu di dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Haleluya. 1 Korintus 15 ayat 58. Lakukanlah setiap pelayanan kita sebagai wujud ucapan syukur kepada Allah yang telah mempercayai kita untuk melayaninya. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleichem.